Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Son Setiawan dari kelompok 5 Mekanika Tanah Lanjutan kelas A1 semester 3 akan mencoba untuk menjelaskan penggunaan software Plaxis untuk kebutuhan penggunaan geosintetik atau jenis geotek dengan jenis geotekstil pada tanah timbunan sebagai perkuatan. Jadi di sini saya sudah membuat model dari lereng yang akan digunakan pada lokasi survei. Mari kita lanjutkan. Em, jadi pada Plaxis ini nanti kita akan mendapatkan data hasilnya itu berupa faktor safety atau angka keamanan dan juga data penurunan pada yang diakibatkan oleh tanah timbunan. Jadi untuk penggambaran model ini itu kita akan didasari oleh data-data parameter tanah yang sudah dicari dengan melakukan berbagai uji coba. Untuk kali ini, saya menggunakan referensi data dari artikel jurnal dan beberapa sumber video tutorial dari YouTube. Saya memodifikasi beberapa angka data dari data analisa milik mereka dan akan melakukan pengujian model atau penggambaran model pada software Plaxis. Nah, setelah selesai kita menggambarkan model dari tanah timbunan dan tanah bawahnya, kita akan memasukkan isi data dari material tanahnya menggunakan data yang telah didapat. Nah, jadi pada kumpulan data material ini, kita akan membiarkan jenis kumpulan datanya pada tanah dan antarmuka. Kemudian kita bakal klik baru di sini. Kemudian untuk identifikasi, kita akan melakukannya dengan bertahap terhadap masing-masing lapisan tanah yang yang didapat atau terdapat pada data. Jadi untuk langkah pertama kita akan menentukan informasi material tanah dari lapisan stiff clay. Hmm. Nah, untuk model materialnya berdasarkan jurnal referensi yang saya gunakan untuk em, untuk modifikasi datanya itu menggunakan more column untuk pendapatan data tanahnya. Kemudian untuk jenis material em, biasanya untuk tanah jenis clay atau lempung itu tergolong atau digunakannya pada tak terdrainase. Jadi kita pilih di sini itu tak drainase. Nah, kemudian kita masukkan atau kita input satu-satu data yang yang kita dapatkan. Yang pertama itu gamma unsaturated. Kita masukkan ke sini. Kita copy-copy saja datanya. Ini permeabilitas dari stiff clay kita masukin Kx dan Ky. Nah, kemudian untuk RF elastisitasnya ya dari stiff clay, lapisan stiff clay. Bernilai 5000 kita masukin ke data. Kemudian untuk simbol V Poisson itu 0,32. Untuk nilai C itu 15. Nah, kemudian kita tentukan warna untuk membedakan tiap lapisan tanah yang akan ada di
gambar model kita. Em, Pemilihan warna tergantung preferensi pribadi masing-masing, bebas. Yang penting eh, tiap lapisan tanah itu pewarnaannya itu eh, jelas bedanya. Oke, selanjutnya kita oke. Nah, ini sudah dapat input data material tanah dari salah satu lapisan, yaitu lapisan Steve Clay. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama untuk input data pada lapisan tanah lainnya. Jadi kita klik baru, kembali lagi. Nah, ini untuk lapisan tanah yang lain, yaitu kalau di data kita itu ada medium dense sand. Masih sama, masih menggunakan metode Moore-Kalom. Terus juga untuk jenis material kita kembali memakai tak terdrainase karena eh, drainase terdrainase itu penggunaannya pada eh, apa ya, tanah dengan butir kasar seperti tanah berpasir. Maaf, berarti ini kita pakainya terdrainase karena ini butirnya butir tanah ya. Bentar. Material berbutir bukan itu. Medium dense sand. Oh, tergolongnya masih padat, jadi tidak begitu lebih condong kepada clay yang berbutir seperti tanah clay, tanah lempung. Jadi kita pakainya tak terdrainase. Terus kita masukin nilai masing-masing dari itu, data material tanahnya. Pertama itu gamma unsaturated, kemudian gamma saturated 17. Di sini kita pakai ini untuk permeability-nya, nilainya sama, jadi kita input langsung. Untuk elastisitas dari medium sand clay itu bernilai 10.000, kita masukin. Ini Poisson rate-nya 0,32. Terus untuk nilai C dari medium sand clay 50. Oke. Terus kita tentukan warnanya seperti tadi. Bebas saja pemilihan warnanya, penting jelas beda dari tiap lapisan. Oke. Terus kita akan melakukan hal yang sama sampai pada tanah timbunan ya untuk tiap lapisan. Klik baru, jadi lapisan selanjutnya itu ada sandy clay. Kita beri nama sandy clay. Ini masih pakai tak terdrainase karena masih tergolong clay atau tanah lempung. Kita masukin data material tanahnya yang ini, sama unsaturated ini di sini. Terus ini gamma saturated nilai 14. Terus permeability-nya nilainya sama, jadi kita pasang langsung. Untuk elastisitas dari sandy clay itu bernilai 4.500. Jadi kita masukin, kita copy paste. Terus ininya ya. Maaf, untuk eh, angka pi dari sandy clay dan medium ini harusnya tidak ada ya. Oke. Di sini paste ini 0,32. Terus kita cari beda warna. Kita cari beda warna. Oke, oke. Terus baru setelah sandy clay itu tanah timbunan. Tanah timbunan itu sama ya untuk material berbutir. Oke. Ini harus paling. Nah, untuk tanah timbunan karena dia material berbutir, jadi kita pakainya terdrainase karena dia berupa eh, material berbutir. Kemudian kita masukin data. Mana deh?
Terus kita masukin nilai elastisitas dari tanah timbunan, kita copy, kita paste. Selanjutnya nilai C, paste. Apa ini? Ini cari sudutnya di sini kita 35, sini 32. Oke. Kita tentukan warnanya dulu. Warna hijau. Oke, oke. Nah, nah, kemudian kita akan lanjut memasukkan masing-masing dari bentar, ini belum ada namanya. Ini tanah timbunan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data dari masing-masing lapisan tanah ke lapisan yang seharusnya. Jadi, yang paling bawah itu ada Steve Play di sini. Nah, kita masukin ke sini. Selanjutnya itu medium dense sense. Tinggal ini diklik terus ditahan dan diarahin ke lapisan tanah masing-masing dari data tanah. Kemudian paling ini desain declays paling atas, terus paling atasan lagi tanah timbunan. Oke. Oke. Setelah ini untuk data material tanahnya kita udah selesai. Kita klik OK di sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan nge-mesh dari data eh, model kita, model desain kita. Ini susun jaring elemen, diklik. Pertama kita ini dulu, jepit standar, terus kita klik ini. Nah, ini bentuk dari meshnya atau jaring elemennya, tapi eh, kita perlu jaring elemen yang lebih lebih halus daripada yang disediakan di sini. Jadi kita akan silang dulu ini, terus kita klik jaring elemen, kekasaran global, terus kita akan pilih sedang karena eh, kita klik sedang aja dulu untuk awal-awal karena saya juga baru pertama kali memakai software Plaxis, jadi klik OK. Nah, setelah itu baru kita klik ini, klik mesh. Nah, ini adalah bentuk dari jaring elemen dari model desain kita. Oke. Kita klik perbaharui di sini. Jangan lupa disimpan progresnya di sini. Ini reset, reset, simpan di um, dokumen. Oke, sini. Em, jadi model desain yang sekarang kita gambar ini sebenarnya masih belum ke tahapan geosintetiknya. Ini masih cuma sekedar penurunan dan safety factor yang dihitung menggunakan software Plaxis pada tanah timbunan sebelum diperkuat menggunakan geotextile. Geotextile itu adalah jenis dari geosintetik yang dapat memperkuat safety factor dan juga mengurangi tingkat penurunan pada tanah setelah digunakannya geotextile tersebut. Jadi ini masih pada tahapan sebelumnya. Selanjutnya kita lanjut, kita akan klik ini kondisi awal. Nah, ini gamma air 10 kN per meter kubik, kita oke kan? Jadi selanjutnya kita akan menentukan letak dari muka air tanah pada model desain gambar kita. Sejujurnya pada referensi jurnal yang saya dapatkan, anehnya mereka tidak menentukan di mana atau menjelaskan di mana muka air tanahnya di sini. Tidak ada data sama sekali terkait muka air tanah. Jadi, saya akan menggunakan referensi dari video YouTube di mana meletakkan muka air tanahnya di sini, tepat di bawah tanah timbunan. Oh, tidak. Kita akan modifikasi sendiri letak muka air tanahnya. Jadi, oke, kita tentukan di mana letak muka air tanahnya. Bentar. Em, kita taruh di 0. Ini
Oh ya, kita bisa membuat garis menggunakan titik koordinatnya pada garis ini, pada baris ini, yang titik pada garis vertik. Jadi tinggal masukin sesuai dengan koordinat X, kemudian dilanjut koordinat Y. Jadi koordinat X-nya kita tentukan 0 dulu, terus mungkin kita akan masukin di 15. Nah, oke, enter. Nah, kemudian ini masih menentukan titik awalnya ya. Jadi kita lanjut. Eh, Kebetulan untuk model gambar saya itu panjangnya itu sebesar 20 meter, sepanjang 20 meter. Jadi kita buat di sini tuh 20 untuk koordinat X, kemudian 15 untuk koordinat Y. Enter. Nah, oke. Untuk membatalkan membatalkan lanjutan garis itu bisa klik kanan pada mouse atau tekan klik atau tekan ESC pada keyboard. Nah, kemudian kita setelah menentukan tinggi muka air tanah, kita akan klik ini generate, terus oke. Nah, berikutnya akan ditampilkan data dari tekanan air pori aktif. Nah, di sini dapatkan kalau bahwasanya tekanan air pori aktif ekstrim itu sebesar 149,29 kilonewton per meter kuadrat. Dia berupa tekanan, jadi nilainya bersifat negatif. Ini kita bisa lihat kalau bahwasanya pada Steve Clay itu lebih padat ya di sini tekanannya, dan makin ke atas itu makin makin berkurang karena semakin jauh dari semakin dekat dari muka air tanah, maka jadi semakin kecil tekanan air porinya. Oke, kita perbarui. Selanjutnya kita akan kemudian kita kembali ke ini warna awal dari ini model model desain kita. Kemudian kita akan klik ini, kita generate, kita oke. Nah, ini masuk ke tegangan efektifnya. Tegangan utama efektif ekstrim. Nilainya negatif 128,63 kN per meter kuadrat. Oke, kita perbaharui. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan. Kita klik hitung di sini. Oh ya, kita simpan dulu. Nah, selanjutnya eh, sampai di tahapan ini. Kemudian di tahapan ini kita harusnya itu membuat per tahap itu per 1 meter dari tanah timbunannya. Cuma karena kita bukan menggunakan data langsung dari lapangan dan saya juga masih pemula, jadi kita bakal langsung eh, membuat tahapan untuk tanah timbunannya itu langsung satu tanah timbunan itu satu tinggi tanah timbunan langsung 3,15 meter. Jadi pertama di sini tuh kita akan hitung untuk tanah timbunan di sini. Maaf, jadi awal itu kita bakal buat posisi awalnya dulu sebelum terjadinya penurunan. Kita bakal ketik di sini tuh reset dis displacement to zero. Ini kita cukup untuk begini. Terus, nah, nah ini tahap satu itu jadi kita tulis namanya itu reset displacement to zero. Terus kita klik parameter. Nah, atur perpindahan menjadi nol. Ini tuh maksudnya kalau dalam bahasa Inggris itu reset displacement to zero. Ini itu untuk melihat data sebelum terjadinya penurunan pada tanah. Jadi kita klik udah selesai ya. Jadi kita klik berikutnya. Kita klik tentukan sini. Nah, terus di sini dia dari gambar desain kita ini akan sudah di reset ya. Jadi penurunannya sudah nol di tahapan ini. Oke. Kemudian kita klik perbaharui di sini ya, atau kita update. Nah, selanjutnya kita tambah tahapan kedua. Di tahapan kedua ini kita nah, untuk tahap kedua itu kita akan kembali ke tanah timbunan. Kenapa kita kembali ke tanah timbunan? Karena tadi saya ada menonaktifkan tanah timbunan sebelumnya, jadi kita akan buat tahapan khusus untuk tanah timbunan. Nah, untuk ini mulai dari tahap ini kita akan mulai dari tahap sebelumnya, tahap dari reset displacement to zero. Nah, terus kita
parameter, kita tentukan. Nah, terus kita klik. Tadi kosong kan ini, kita klik. Nah, kita aktifkan dia. Terus perbaharui. Oke, selanjutnya kita berikutnya itu kita buat tahapan. Nah, selanjutnya kita akan mencari safety factor dari tanah timbunan atau angka keamanan dari tanah timbunan. Di sini kita ketik dulu safety factor tanah. Nah, mulai dari tanah timbunan, jenis perhitungan untuk safety factor itu kita pilihnya reduksi VC di sini ya. Ini memang untuk digunakan untuk safety factor. Jadi parameternya dibiarkan. Nah, kemudian untuk pengali, nah di sini MSF ini yang dimaksud dengan safety factor. Oke. Nah, berikutnya kita akan menentukan atau mencari atau memasukkan untuk data konsolidasi tanahnya. Konsolidasi. Ini diklik ke tanah timbunan. Untuk konsolidasi kita pilihnya ini analisa konsolidasi. Nah, lanjut kemudian kita klik parameter ini untuk tekanan air pouring minimum. Nah, ini tuh maksudnya tuh kayak hmm, konsolidasinya itu sudah sampai 90% gitu. Seperti semula sebelum adanya tanah timbunan dilakukan di atas di bawah di atas tanah ini. Jadi kita tentukan di ini. Nah, selanjutnya kita next kita berikutnya kita melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Untuk tahapan selanjutnya kita itu akan cari safety factor tanah timbunan setelah terjadinya konsolidasi. Jadi setelah konsolidasi. Nah, untuk ini mulai dari tahapnya ya, mulai dari tahap konsolidasi ya. Terus kembali untuk jenis perhitungannya untuk untuk safety factor itu klik yang reduksi visi. Nah, setelah sudah selesai melakukan ini semua, ini udah selesai perhitungannya. Nah, kemudian kita coba untuk hitung ini, kita running ya. Hitung. Untuk, kita menentukan titik nodalnya dulu. Yes. Jadi kita tentukan di sini ya tanah timbunan. Nah, oke, kita perbarui. Terus oke. Nah, ini proses di mana Pelaksis akan menghitung secara otomatis masing-masing tahapan yang sudah kita eh, data tadi, kita input. Nah, ini dia menghitung safety factor ya untuk tahapan ini. Ini nilai safety factornya. Nah, jadi di sini sudah terhitung oleh Plaksisnya dan setiap data itu sudah terchecklist biru artinya tidak ada kesalahan dalam input datanya. Nah, ini tuh sudah selesai ya dihitung. Jadi kita bisa melihat hasil hitungan yang sudah kita tentukan sesuai dengan datanya. Kita lihat keluarannya di sini. Nah, kita tadi menaruh bebannya itu ada di sini. Nah, ini tanah timbunannya. Jadi penurunannya terjadi sebesar ini. Hmm, perpindahan total ekstrim itu ada sebesar ini.
dibuat data oleh prosesnya. Nah, kemudian ini bukan, bukan ya. Nah, jadi ini deformasi ya atau displacement setelah tanah timbunan itu diberikan. Nah, kemudian kita bisa lihat total dari perpindahannya atau deformasinya di sini. Nah, ini ada arah dari deformasi yang terjadi ya. Perpindahan totalnya ini datanya di sini. Nah, ini kalau dia dalam bentuk anak panah ya, kita bisa lihat ini akibat dari pemberian tanah timbunan. Pelaksanaan tanah timbunan dia bentuknya begini. Kita bisa buat juga dalam bentuk warna ini di sini. Nah, jadi di sini fokusnya. Oke. Jadi maksimal eh, penurunan terbesar itu terjadi di sini di titik yang warna merah ya. Ini ada parameternya. Kita sesuaikan dengan warna dari yang disediakan di sini. Nah, kemudian untuk deformasi yang khusus vertikal ini ya, ini penurunan secara vertikal pada tanah timbunan, akibat tanah timbunan itu sebesar 40,55 cm ya dia. Nah, ini kita sesuaikan dengan warnanya juga di sini ya. Kalau ini bentuk warna, ini bentuk ada sedikit. Nah, ini anak panah. Nah, ini di sini dia paling besar. Kemudian untuk arah Y arah hex horizontal dia begini. Kalau berdasarkan anak panah dia ke arah kanan ya dia. Kemudian kalau berupa warna, nah begini dia. Jadi fokusnya di tengah sini paling besarnya. Oke, kemudian kita lanjut ke safety factor ya tanah timbunan ini safety factornya. Nah, untuk data ini kita bisa lihat bukan di sini. Nah, di sini. Oh, besar ya, 1,6. Eh, Standar SNI dari safety factor itu cukup di 1,5. Jadi, untuk tanah timbunan dengan data yang kita input itu eh, diartikan ya layak pakai meskipun tanpa harus pakai geosintetis. Tapi mohon maaf ini data menggunakan data hasil modifikasi pribadi ya. Jadi safety factor sebesar ini layak pakai dia sesuai melebihi standar SMI yang seharusnya sebesar 1,5. Nah, ini kalau untuk nilai safety faktornya ya. Jadi kita coba lihat untuk eh, dari desain gambarnya. Nah, jadi dia terjadinya kelongsoran penurunan itu di sini besarnya ternyata. Coba apa nah. Ini di sini. Oh, bentar. Coba ke vertikal. Nah, ini vertikal, yang tadi horizontal. Nah, dia di sini. Nah, selanjutnya kita ke konsolidasi di sini. Kemudian kita lihat ya hasil keluaran dari bagian tahapan konsolidasi ini. Kita klik keluaran. Hmm. Nah, ini hasil konsolidasi ya. Penurunan di tahapan konsolidasi. Besar besar penurunan yang terjadi itu di sini. Terlihat tercatat 113,78 cm dia. Lebih besar dari sebelum tahapan konsolidasi yang tadi. Nah, kemudian kita coba lihat kembali ya untuk deformasi untuk garis vertikalnya dulu lah. Ini berdasarkan anak panahnya. Dia di sini. Condong ke bawah semua. Kalau warnanya begini, dia besar di sini. Kemudian kalau untuk horizontalnya, oh bentar, nilainya itu berarti untuk vertikal sebesar 113 cm atau 1 meter lebih kurang lebih 1 meter lebih. Nah, untuk horizontal
Ini berdasarkan warna dia di sini. Nah, kalau kita lihat dari aris Rapana dia di sini. Di sini yang pusatnya. Besarnya itu 17 cm perpindahan horizontal. Kemudian kita lanjut untuk safety factor setelah konsolidasi. Ini dia. Nah, dikatakan kalau sesuai berdasarkan teorinya harusnya safety factor yang ada itu setelah konsolidasi itu lebih besar dibandingkan sebelum. Nah, itu di sini ya. Ah, lebih kecil ternyata. Kita lihat outputnya langsung. Nah, setelah konsolidasi terjadi eh, kelongsoran seperti ini. Jadi ini kita coba lihat lagi seperti yang tadi ya, untuk perpindahan totalnya begini dia, dari berdasarkan bentuk anak panah kita ini keluarnya dari sini pusatnya. Oke, coba kita bandingkan ya nilainya safety factor di sini dan di sini berkurang sedikit ya dia setelah proses konsolidasi. Nah, selanjutnya kita coba lihat kurva dari safety factornya ya. Kita klik ini. Nah, kita buat diagram baru. Oke. Ini kita klik berkas file kita open. Terus ini kita buat langkah atau step per step. Terus ini jenis sama MSF untuk eh, safety factor. Terus kita klik terapkan. Nah, oke. Terus coba klik kanan format ini kurva. Nah, kita klik tahapnya. Kita cuma checklist yang bagian safety factor tanah dan setelah konsolidasi. So, oke, terus terapkan. Nah, oke. Nah, jadi begini. Nah, ini bentuk grafik dari safety factornya. Dia setelah terjadi lonjakan di sini ya, dia stabil di 1,6. Ini untuk yang sebelum konsolidasi, ini setelah konsolidasi. Nah, puncaknya berarti di 1,609 di sini. Sedangkan kalau di sini 1,605. Jadi tidak begitu ada efek ya, tidak ada begitu perubahan terjadi untuk nilai safety factor tanah setelah dan sebelum uh, terjadinya konsolidasi. Oke. Jadi ini adalah proses penggambaran desain dan perhitungan dengan software Aplaxis untuk tanah sebelum diperkuat menggunakan geotextile. Kenapa menggunakan geotextile? Karena itu adalah judul yang kami pakai untuk mini riset kami. Jadi ini untuk sebelumnya. Nah, jadi untuk perhitungan setelah diperkuat menggunakan geotextile itu kita menggunakan tabel data ini nanti. Data geotextile. Nah, ini ada data pembebanan. Nah, terus ada perhitungan dari geotextile yang tadi itu berdasarkan datanya dengan tanah timbunannya itu nanti. Nah, ini yang akan dimasukkan. Oke. Nah, kalau untuk nah, jadi sekian dari video pengaplikasian atau penggunaan software Plaxis pada mini riset kami kelompok 5. Eh, saya akan tutup videonya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.